Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tasawuf amali. Seperti yang kita ketahui bahwa tasawuf itu dari sisi modelnya, dari sisi bentuknya itu bisa dibagi dua, yaitu apa yang kita kenal dengan istilah tasawuf amali dan apa yang disebut dengan tasawuf falsafi. Tentang tasawuf falsafi, bagaimana dia, tokohnya siapa, Anda bisa lihat di dalam sesi yang lain di dalam akun di YouTube ini. Anda bisa cek di dalam playlist yang ada di akun saya ini. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan memfokuskan pada bentuk yang lain dari tasawuf, yaitu tasawuf amali. Apa yang disebut tasawuf amali? Tasawuf amali itu adalah tasawuf yang lebih mengedepankan persoalan moral, jadi lebih pada persoalan perilaku lewat latihan-latihan riadoh yang ketat. Jadi kalau yang sebelumnya saya sudah jelaskan tentang tasawuf falsafi yang itu memadukan antara riadoh dan nalar, maka pada tasawuf falsafi amali ini ada gerakan tasawuf yang lebih mengedepankan pada perilaku dan riadoh. Jadi riadoh spiritualitas, spiritual, dan pada perilaku praksis. Itu tasawuf amali. Jadi stressing pointnya pada riadoh dan perilaku. Kalau tasawuf falsafi, riadoh dan penalaran. Kalau ini tasawuf amali lebih pada riadoh dan artinya riadoh itu pada aspek spiritualitasnya, penjennya hati, dan pada perilakunya. Itu definisi tasawuf amali. Nah, kapan tasawuf amali ini berkembang? Dari aspek historisnya, tasawuf apa yang dikenal dengan tasawuf amali ini berkembang pada abad ke-6 dan abad 7 Hijriah. Artinya sekitar abad ke-11, 10 dan 11 Masehi. Berkembang seiring dengan mulai munculnya tasawuf falsafi di sisi yang lain. Jadi pasca Ghazali, seperti yang pernah saya sampaikan, Anda bisa lihat di dalam sejarah perkembangan tasawuf, seperti itu. Jadi dalam sesungguhnya awalnya tasawuf itu satu saja. Jadi satu tasawuf ya tasawuf aja yang awalnya memisahkan diri dari fikih dan teologi. Kemudian berkembang mencapai puncak. Nah, pasca Ghazali kemudian tasawuf mulai membuat bentuknya yang berbeda. Yang satu tasawuf yang lebih mengedepankan pada perilaku praktis. Yang kedua tasawuf yang kemudian lebih menonjolkan pada pemikiran-pemikiran teoritis. Artinya dia mulai berkembang yang kemudian spesifik menjadi tasawuf amali dan tasawuf falsafi ini mulai abad ke-6 dan ke-7 Hijriah atau 10 dan 11 Masehi. Saya kira analoginya kayak kalau kita kuliah di S1 misalnya, di S1 itu misalnya kalau di Fakultas Psikologi itu ada satu prodi saja, satu jurusan saja. Itu semuanya di situ. Tapi begitu nanti masuk di S2, mulai muncul psikologi terapan, ada psikologi sains, profesi, maksud saya psikologi profesi dan psikologi sains. Di S1 tidak muncul sama sekali. Itu satu saja. Lah tasawuf juga gitu. Mulai awal sampai masa Ghazali tasawuf ya satu aja, tasawuf saja. Yang di dalamnya utuh, antara filsafat dan antara pemikiran tasawuf yang filosofis dengan praksis menyatu di dalam dirinya. Tapi begitu masuk pada sesi kedua pasca Ghazali abad ke-6 7 Hijriah, tasawuf kemudian secara spesifik mulai membuat bentuk baru, yaitu yang satu tasawuf falsafi, yang satu tasawuf amali. Jadi tasawuf amali dan tasawuf falsafi kedua-duanya mulai membentuk model baru pada abad ke-6 dan 7 Hijriah, yang masing-masing kemudian nanti berkembang sesuai dengan konteks dan situasinya masing-masing. Oke. Kemudian kedua,
yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan definisi, kedua dengan historisnya, awal mulanya. Nah, yang ketiga terkait dengan kajian utama. Apa kajian utama tasawuf amali? Ada dua. Tasawuf amali itu concernnya ada dua, yaitu pertama riyadhah. Jelas, semua tasawuf riyadhah. Karena tasawuf itu lebih mengedepankan pada persoalan spiritual. Yang spiritual itu soal hati, maka dia harus riyadhah untuk untuk mensucikan hati agar dengan cara riyadhah itu. Tasawuf falsafi maupun tasawuf amali yang kita bicarakan ini, semua tasawuf mesti harus riyadhah. Kalau ada orang ingin mendalami tasawuf tapi tidak mau riyadhah, itu berarti nonsen, nggak mungkin. Karena tidak akan terjadi bagaimana kita mendalami tasawuf, yang tasawuf itu lebih mengedepankan spiritual, tapi kemudian mereka nggak mau riyadhah. Syarat dari orang yang belajar tasawuf, apakah falsafi atau amali, dalam konteks kita adalah tasawuf amali, maka riyadhah menjadi satu hal yang penting. Kemudian yang kedua, yang pertama riyadhah, olah spiritual. Nanti di dalam kajian yang lain kita akan bicarakan riyadhah itu kayak apa. Sebagai hal saya singgung sedikit, riyadhah ini ada terkait dengan makomat dan ahwal. Makomat itu nanti Anda pemirsa bisa lihat pada kajian kita pada sesi yang lain tentang riyadhah, kemudian tentang makomat nanti akan kita bicarakan, atau anda bisa lihat pada kajian kita tentang makomat dan ahwal. Itu bagian dari riyadhah. Oke, kemudian yang kedua adalah pengalaman spiritual lewat pensucian hati. Jadi selain riyadhah adalah pengalaman spiritual. Dalam tasawuf, pengalaman spiritual itu menjadi bagian yang penting, menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi ada karena bagaimana pengalaman spiritual itu adalah bagian sesuatu yang penting dalam tasawuf. Tasawuf itu bukan hanya pada persoalan praksis wiritan, bukan itu. Wiritan itu hanya bagian dari proses penjenian riyadhah, tapi pengalaman-pengalaman spiritual itu ada bagian yang menjadi wacana penting, tujuan penting, atau menjadi salah satu dari hal yang concern selain riyadhah. Nah, itu dua, jadi riyadhah dan pengalaman spiritual. Ada 3 tahapan di dalam kajian proses tasawuf amali ini dalam yang banyak dibicarakan. 3 itu adalah apa yang kita kenal dengan istilah taholli, tahalli, tajalli. Ada taholli, kemudian tahalli pakai hak, kemudian tajalli pakai jim. Jadi kalau kita belajar huruf hijaiyah, ada jim hak ho. Nah, ini dibalik ho hak jim. Taholli, tahalli, tajalli. Jangan lupa itu. Ho dulu, hak, kemudian jim. Apa yang disebut taholli? Taholli itu adalah proses pembersihan jiwa. Jadi kalau kita ingin agar Allah berkenan menganugerahkan sesuatu pada kita, maka kita harus membersihkan tempat kita. Karena Allah itu tajalli, maksudnya menganugerahkan itu pengalaman spiritual itu lewat hati, di dalam hati kita, maka kita harus membersihkan hati itu. Proses membersihkan hati itulah yang disebut sebagai taholli. Taholli itu mengosongkan. Kalau kita belajar, Anda bisa lihat di dalam playlist ngaji Minah Husaniyah. Di dalam ngaji Minah Husaniyah itu disampaikan bagaimana cara kita untuk bisa membersihkan hati. Di dalam Minah Husaniyah itu ada beberapa tahapan. Salah satu yang cara untuk membersihkan hati kita adalah dengan taubat. Taubat itu adalah, kalau secara bahasa, taubat itu meninggalkan. Artinya meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Taubat itu ternyata tidak tunggal. Kalau dalam Minah Husaniyah, taubat itu bertahap. Pertama, taubat dari dosa besar. Apa dosa besar itu? Ada zina, ada yang membunuh, ada berani orang tua, dan seterusnya. Orang yang ingin mendalami tasawuf, ingin membersihkan diri, maka dia pertama harus taubat. Dan taubat itu harus dimulai dari tahapannya, dari dosa besar. Oke, kita sudah selesai dosa besar. Kita tidak akan melakukan pembunuhan,
kita tidak akan zina insya Allah, misalnya begitu. Kita tidak akan berani orang tua, kita macam-macam, ada beberapa dosa besar yang Anda bisa lihat di dalam banyak kajian. Setelah dosa besar enggak, maka kemudian kita tinggalkan dosa kecil. Apa dosa kecil? Kayak ghibah, ngerasani, dan seterusnya. Kemudian setelah dosa kecil enggak, kita meninggalkan perkara yang makruhat. Skala yang makruh ditinggalkan. Makruh itu apa? Sesuatu yang makruhat, sesuatu yang harus kayak biasanya adalah merokok di banyak pesantren itu dinilai makruh, misalnya tidak sampai haram seperti yang lain. Maka kalau kita ini berarti sesuatu yang merugikan, itu makruhat, ditinggalkan. Setelah makruh, meninggalkan khilaful aula, perilaku-perilaku yang tidak etis. Apa yang tidak etis? Anda masih ingat kalau dulu kita belajar di MI, di tingkat dasar, itu kita diajarkan salah satu perilaku yang tidak etis adalah makan sambil berdiri. Makan sambil berdiri itu tidak etis, karena kita diajarkan makan dalam posisi duduk, apalagi jalan. Kadang kita lihat kadang kalau saya ke kampus ketemu mahasiswa sambil jalan ke kampus, mungkin karena belum sarapan, kemudian sambil nggawa minuman, nyedot minuman atau nggawa gorengan, sambil belajar pulang ke kampus atau berangkat ke kampus. Di dalam etika tasawuf ini tidak pantas. Orang yang ingin mendalami tasawuf harus meninggalkan perkara-perkara yang tidak etis, dan seterusnya. Orang yang ingin mendalami tasawuf harus membersihkan, menghilangkan perilaku-perilaku yang dinilai tidak baik. Itu yang disebut taholli. Terus setelah kita membersihkan hal-hal itu, maka pada waktu yang sama kemudian kita menghias. Menghias itu artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai sesuatu yang bisa membuat hati kita menjadi baik. Jadi kalau kita analoginya kayak kamar, agar kamar itu untuk menyambut seorang tamu yang luar biasa, agar beliau berkenan memasuki ruang itu, maka kita harus membersihkan kamar itu. Pertama, kita harus menyiapkan kamar itu. Caranya adalah kita membersihkan semua kamar yang buruk-buruk dihilangkan. Itu proses membersihkan, itulah taholli. Setelah bersih, dicat, dibersihkan, kemudian dihias, barang-barang yang bagus dimasukkan. Itu namanya tahalli, menghias diri dengan perilaku ibadah, perilaku yang baik, dan seterusnya. Kalau kita sudah berusaha untuk taholli, membersihkan diri, kemudian tahalli, menghias diri, maka akan ketiga adalah tajalli. Kita berharap Allah kemudian berkenan akan memberikan sesuatu pada kita di dalam hati kita. Proses di dalam tasawuf amali ada 3 hal itu yang penting didiskusikan, yaitu taholli, tahalli, dan tajalli. Siapa tokoh-tokoh besar dalam tasawuf falsafi? Kita melihat tasawuf falsafi ini mewujud di dalam bentuknya yang berupa torekot-torekot. Karena tasawuf amali ini mewujud dalam bentuk torekot-torekot di dalam amalan ordo-ordo torekot itu, maka tokoh-tokoh tasawuf falsafi adalah tokoh-tokoh di dalam torekot. Ada banyak torekot, tapi saya hanya menyebutkan 2 yang besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, yang beliau luar biasa, yang torekotnya sangat masyhur. Saya kira di tanah air kita yang paling banyak adalah torekot beliau, Qadiriyah Naqsabandiyah, yang digabung dengan Naqsabandiyah, yang beliau mendirikan torekot Qadiriyah aja. Kemudian di Indonesia nanti oleh Syekh Khotib Sambas dari Kalimantan. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat berkunjung ke Sambas dan melihat salah satu warisan-warisan beliau. Syekh Khotib Sambas adalah seorang tokoh yang berjasa untuk memadukan antara Qadiriyah Naqsabandiyah di Indonesia. Nanti bisa kita lihat Anda bisa cek di dalam banyak literatur. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang tokoh pendiri Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau lahir tahun 1078. Berarti beliau adik kelasnya Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu lahir tahun 1058.
berarti selisih 20 tahun, adik kelas Imam Ghazali. Sama-sama dua tokoh besar ini sama-sama ngajar di Nizamiyah, menjadi guru besar di Unitas Nizamiyah. Hanya Ghazali lebih senior, artinya senior itu lebih dulu karena lahirnya beliau tahun 1058, sementara kalau Syabdul Qadir Jailani wafat tahun 1078, pas selisih 20 tahun. Kemudian beliau wafat tahun 1166. Ini salah satu tokoh dalam bidang tasawuf amali, yaitu seorang pendiri tarekat Qadiriyah. 3 ajaran penting beliau adalah: 1, tawakal kepada Allah, pasrah, tawakal. Tapi tawakal bukan ini loh ya. Nanti kita pada bicara pada aspek makomat. Tawakal ini bukan kepasrahan tanpa usaha. Kita sering memahami tawakal itu pasrah bongkoan bahasa Jawanya. Tapi enggak. Pasrahan itu pasrah bukan fatalis, tetapi pasrah karena kedekatan hati kita kepada Allah SWT. Jadi pasrah yang karena dekat, bukan pasrah karena tidak berusaha. Beda loh ya. Nanti akan Anda bisa lihat analogi ini, penjelasan ini di dalam soal makomat. Yang satu kepasrahan, tawakal pada Allah. Kemudian yang kedua adalah taholi, membersihkan diri dari segala suatu tabiat yang nggak baik. Dan yang ketiga adalah penyatuan antara perilaku dan persoalan hati. Jadi Syabdul Qadir Jailani mengajari kita agar kita itu antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada dalam hati kita itu satu, seiring, sejalan. Tidak hati kita ngomong ke sini tapi ucapan kita ngomong yang beda. Kita sering atau tidak jarang kita itu ngomong A tapi hati kita sebetulnya nggak ngomong A. Nah, bagi Syabdul Qadir Jailani ini adalah nifak, sifat-sifat yang harus dihilangkan. Mestinya kita itu belajar apapun yang kita ucapkan itulah apa yang ada di dalam hati kita. Ternyata kita tidak mudah dan kita perlu belajar itu. Syabdul Qadir Jailani mengajarkan itu, bagaimana kita menjadi pribadi yang satu antara ucapan dan hati. Kemudian kita menjadi pribadi yang berusaha untuk membersihkan diri dari segala sesuatu. Dan karena sangat dekat pada Allah, maka kemudian kita bisa pasrah kepada Allah SWT. Pasrah, tawakal karena kedekatan kita kepada Allah SWT. Itu yang salah satu tokoh besar dalam tasawuf amali. Yang kedua adalah seorang tokoh besar yang sangat populer juga di Indonesia, yaitu Abu Hasan Asadili, seorang tokoh tarekat Sadiliyah yang kalau di Indonesia salah satu kajian besarnya warisan beliau dari murid-muridnya, maksudnya dalam mazhab ini adalah Ibnu Athaillah Sakandari Ahikam. Itu dari Asadili yang di pesantren-pesantren kita sangat populer dengan kitab Ahikam. Di Pondok Al-Asqiya beberapa waktu yang lalu kita telah menamatkan mukhtasar yang hikam, kitab hikam yang model simple. Kita belajar untuk bagaimana mengelola pribadi secara baik. Itu tokoh-tokoh besar yang ada di antara tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh besarnya banyak dalam tasawuf falsafi, tapi saya hanya menyebutkan 3 karena itu populer di Indonesia, yaitu Imam Abu Hasan Asadili dan Syabdul Qadir Jailani. Oke. Apa nilai tasawuf amali dibanding yang lain? Kalau pada sesi tasawuf falsafi tadi saya sudah menyampaikan tentang nilai lebihnya yang Anda bisa lihat di penjelasan tasawuf falsafi. Kalau sekarang apa kelebihan tasawuf amali? Saya mengutip dari sebuah pernyataan, sebuah riwayat yang itu diriwayatkan adalah statementnya Muhammad Abduh. Saya kira Anda ngerti ya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu pernah menjadi rektor pembaru dan rektor Al-Azhar. Dia pembaru pendidikan di dalam salah satu tokoh pembaruan di dalam pemikiran Islam. Ketika beliau memimpin Al-Azhar, ketika dia berusaha untuk melakukan perubahan mendasar di dalam Al-Azhar untuk perubahan yang lebih baik, ada sebuah statement yang diriatkan, itu ada statement beliau terkait dengan tasawuf falsafah amali ini. Beliau mengatakan gini, jika beliau maksudnya Abduh tidak berhasil memperbaiki Al-Azhar,
secara akademik. Jadi kalau tidak berhasil melakukan revolusi pembaharuan Al-Azhar secara akademik, maka saya akan didik para mahasiswa seperti yang ada di dalam pendidikan sistem Sufi. Sehingga kalaupun mereka tidak pinter, paling enggak mereka punya kepribadian yang luar biasa. Karena tasawuf al-amali mengedepankan pada penanaman nilai-nilai sikap dan karakter, kalau sekarang bahasanya, pendidikan karakter yang baik. Walaupun nanti tidak pinter, paling enggak karakternya baik. Nah, syukur bisa kemudian adalah pinter dan karakter. Yang sekarang menjadi problem kita adalah persoalan karakter. Banyak orang pinter, tapi tidak banyak orang yang mempunyai karakter yang baik. Nah, bagaimana mendidik karakter yang sekarang lagi menjadi booming, menjadi gerakan masif di sistem pendidikan kita, sistem pendidikan karakter tadi. Maka salah satu sebetulnya yang bisa kita jadikan renungan, bahan alternatif untuk menyokong program pemerintah di dalam proses pembinaan karakter ini adalah dengan cara melakukan sistem pendidikan kayak yang dilakukan di dalam sistem pendidikan tasawuf, khususnya tasawuf amali, karena itu akan sangat kuat, sangat bagus untuk menanamkan karakter dan mendidik karakter siswa. Itulah kelebihan tasawuf amali. Tetapi kemudian tasawuf amali ini yang lebih banyak berkembang di dunia Sunni ini ternyata mulai abad ke 17 Masehi atau abad ke-12 ya, 12 Hijriah atau 17 Masehi, sekarang kita abad 20-21, mengalami kemunduran cukup pasti kemundurannya. Kenapa kemudian mengalami kemunduran? Kita bisa mencatat satu, tasawuf ini mundur karena pada fase itu mulai abad 17-18 itu mulai terpengaruh oleh pengaruh kultur dan budaya yang lain. Kita ingat pada waktu mulai abad 17 hampir kebanyakan wilayah Islam yang kuat di dalam bidang tasawuf ini masuk di dalam wilayah-wilayah penjajahan Eropa, yang kemudian kita menjadi tersingkir. Nah, budaya-budaya kemudian non-kooperatif kalau di Indonesia, tidak mau bekerja sama dengan Belanda, kemudian menyingkir ke pedalaman dan seterusnya, itu kemudian membuat salah satunya menjadi indikator tentang mundurnya tasawuf. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, yang penting adalah sejak abad ke-17 Masehi, mulai saat itu tidak lagi muncul karya secara akademik, tidak muncul karya tasawuf yang baru. Kita mengenal kalau zaman dulu ada Ghazali, ada Abdul Qadir Jalani, ada tokoh-tokoh besar yang selain mempraktekkan tasawuf dan memikirkan teori-teori tasawuf, mereka juga menulis kitab sufi, sehingga sampai hari ini kita masih bisa membaca tulisan Ihya beliau, membaca karya-karya Abdul Qadir Jalani dan seterusnya, terutama di pesantren. Tapi mulai abad ke-17 Masehi tidak banyak karya-karya tasawuf yang muncul. Yang terjadi adalah muhtasar, jadi kita besar diringkas jadi kecil, tidak banyak kemudian teori baru. Itu yang kemudian keilmuan tasawuf menjadi mundur, karena Anda paham, sebuah gerakan, sebuah torekot tidak akan berkembang kalau tidak disupport dengan keilmuan-keilmuan yang lebih kuat. Ketika keilmuan-keilmuan tadi tidak berkembang, maka kemudian gerakan itu juga akan surut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gerakan tasawuf amali ini mulai abad 17 lebih banyak menjadi gerakan-gerakan formal. Jadi kita sering kalau belajar tasawuf torekot, jadi yang penting baiat, yang penting wiridan, yang penting, jadi gerakannya lebih formalis, tetapi tidak pada substansif ini, sehingga kemudian tidak melahirkan tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh besar menjadi lebih jarang yang muncul. Jadi tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang banyak tokoh besar, karena gerakan itu masih bersifat substansif, yang benar-benar riadoh. Kita dikongkon poso, disuruh poso, pokoknya poso. Tapi kemudian substantif puasanya apa? Kita disuruh tahajud, yang penting tahajud. Tetapi sebetulnya tahajud kita itu merubah karakter kita enggak? Kadang kita lupa itu. Nah, konteksnya seperti itulah yang kemudian tasawuf karena lebih banyak keformalitasnya, nah kemudian aspek-aspek yang substantifnya menjadi
berkurang. Dan yang terakhir kemudian adanya pengaruh-pengaruh kultus guru, kultus individu, tokoh-tokoh tertentu dan seterusnya, yang kemudian menjadi semakin hari tasawuf ini kemudian tidak cukup berkembang pesat. Nah, tetapi pada abad 20 saya kira kita cukup bahagia, kita menjadi sangat cukup berbesar hati, optimis. Mulai abad 21 ini sekarang mulai gerakan tasawuf kembali berkembang. Kalau di Amerika ada apa yang kita kenal dengan istilah neo-sufisme, sufisme baru yang menjadi gerakan tasawuf. Di kita gerakan tasawuf juga mulai berkembang kembali, ritual Islam menjadi berkembang kembali dengan banyaknya torekot, banyaknya gerakan-gerakan selawatan dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah bagian dari upaya kegelisahan sebagian masyarakat kita atau semangat baru untuk masuk di dalam kehidupan spiritual yang ini kalau kemudian bisa ditata dengan baik, diarahkan menjadi lebih baik, maka akan merupakan kemajuan yang luar biasa yang masif di dalam gerakan tasawuf. Demikian uraian saya tentang tasawuf amali, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.